teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini adalah hari Idul Adha ya teman-teman ya. Dan di sini aku mendapatkan jatah ini ya teman-teman, kaki kambing. Tapi aku nggak yakin nih kalau mereka doyan nih. Dan aku masih ragu-ragu juga ya. Kambing itu tuh maksudnya cocok nggak sih buat kucing? Karena kalau teori manusia ya, katanya daging kambing itu panas gitu teman-teman ya. Nggak tahu kalau di kambing yang jelas aku nggak mau nyoba ya. Cuman di sini aku cuman mau nunjukin aja ke kucing-kucing di sini kira-kira reaksinya gimana kalau dikasih ini. Deketin. Lemper kenapa ini lemper? Keplok loh pakai ini kamu. Suka lo dia lo. Mungkin bawanya masih amis ya. Ini BTW dingin nih, udah masuk freezer bentar tadi. Kamu nggak mau Matanya langsung belo ya. Berarti itu membuktikan kalau daging kambing ini memang lezat gitu. Tapi nanti kolesterol teman-teman ya. Aku nggak tahu kalau daging kambing itu tuh bagus nggak sih buat kucing. Jadi aku belum riset ya. Tapi kalau kalian ya punya pengalaman daging kambing itu bagus nggak buat kucing, silakan tulis di kolom komentar di bawah bentar ya. Ini aku taruh ini ya dulu, BTW ini dingin banget karena udah tak masukin freezer gitu. Nah, jadi di video kali ini ya, ini video cuman random aja sih teman-teman ya. Aku bakal menunjukkan kondisi antek-antek si Ura dan kondisi antek-antek si Linglung setelah sekian lama gitu tidak terlihat. Kalau Linglung sih baru kemarin, tapi kalau si Ura kan udah beberapa hari yang lalu kayaknya. Terakhir tuh aku bikin konten soal masak-masakan sama mereka ya, tapi gagal gitu, zong. Nah, di video kali ini aku mau liatin progres antek-antek si Ura gimana, karena ini sudah sangat besar sekali, gak kerasa ya nih, si lemper sudah segede gini, si geduk udah segede gini ya dok ya. Terus si serabi apalagi ini paling berat nih, woi. Si batagor kayak gini. Apa sih Ur? Oke kayak gitu. Tapi sebelum kita timbang ya, di sini aku mau liatin dulu antek-anteknya si Linglung. Oh ya, di sini aku juga mau mengucapkan selamat Idul Adha ya buat teman-teman di sini. Gimana kalian sudah ini belum makan daging kambing atau makan daging sapi? Tapi yang penting jaga kolesterol ya teman-teman ya kan. Langsung aja yuk kita ke belakang buat lihat kondisinya si Linglung. Nah, sekarang di sini aku udah ada di kos-kosan Tante Tebo yang lama ya, dan aku bakal menunjukkan kondisi antek-anteknya si Linglung. BTW yang bilang, "Bang, itu kok pakai sarung ke tempat-tempat kucing kayak gini?" BTW ini habis ini sarungnya aku cuci, jadi ya udahlah ya sekalian gitu teman-teman ya. Nah, ini aku bakal liatin kondisinya kayak gimana. Alhamdulillah di hari kedua ini mereka kondisinya masih seperti yang kemarin ya. Jadi alhamdulillah masih hidup semuanya aman. Terus untuk nyusunya juga insya Allah aman. Cuman sampai sekarang aku tidak berani memindahkan ya. Agak ngeri sebenarnya sih. Cuman ya udahlah ya. Yang penting mereka nyusu gitu teman-teman ya. Karena masih gijir-gijir, lihat kakinya nih teman-teman ya. Ini kenapa banyak pasir di sini? Kayaknya perlu kita bersihkan deh ini. Tapi aku nggak berani mindahin gitu masalahnya ya. Litterboxnya padahal di sebelah sini kok bisa ini ya. Ini BTW yang ini agak pesek. Nih kelihatan gak sih Cuk? Sini dari sini nih. Oh ini. Iya agak pesek nih. Hidungmu hitam Kamu anaknya Jackie ya? Iya sih, kayaknya pesek sih yang ini, agak pesek nih. Soalnya hidungnya agak belesek gitu. Nggak tahu ya. Dulu si gemblong pun kayak gitu teman-teman. Cuman begitu gede ya monyong sih sama aja. Dijaga bagus-bagus anakmu. Iya gitu. Tapi ini ada kemajuan BTW teman-teman ya. Jadi di hari kedua ini si Linglung tuh udah mulai rutin buat nyusuin antek-anteknya. Beda banget sama di hari pertama ya. Di hari pertama tuh aku bingung banget. Pertama aku nggak berani megang, yang kedua dia tuh nggak mau nyusuin gitu ya. Jadi kalau misal tak pindah-pindah tuh kayak ngeri gitu, aku nggak berani. Tapi kalau nggak digituin ya nggak mau nyusuin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang si Linglung udah mau nyusuin lah, intinya kayak gitu. Untuk makan minumnya ada di sebelah sini ya. Ini BTW bukan kotor karena memang sudah menguning kayak gini ya. Tuh kayak gitulah intinya. Nah itu sedikit apa ya cerita soal si Linglung teman-teman ya. Yuk langsung aja kita balik lagi ke kandangnya si Ura gitu. BTW ini ya, aku sebenarnya pengen nimbang juga sih. Penasaran beratnya berapa, tapi yang jelas kecil banget sih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi ntar aja lah ya, usia seminggu baru mulai kita timbang-timbang. Kalau sekarang nggak berani aku. Oke, langsung aja kita ke sana. Ya, sekarang aku udah balik lagi ke sini dan kita akan memposyandu, udah pergi sana. Memposyandu antek-anteknya si Ura.
Bang, apakah timbangannya sudah baru? Lihat dong ini. Belum dong. Aduh, lari dia guys. Bisa dipegang lagi. Belum baru guys, cuman toppingnya aja yang ganti-ganti ya. Kita timbang dulu ya, si Batagor lari tuh nyusulin maknya. Kita timbang dulu dari the one and only kucing yang paling banyak ditanyakan, yaitu adalah si lemper terkeper-keper, goyang-goyang, happy. Oke. Kita lihat beratnya 550, kelihatan ya? 550 berat si lemper teman-teman ya. Kemarin berapa lupa, tapi ya kayaknya segituan. Ini setengah kilo ya. Setengah kilo. Kalau misal aku kasih obat cacing udah bisa belum sih? Kalau obat cacing itu kan 4 kilo ya untuk teruntal. Jadi kalau ini agak susah sih. Berarti kalau 4 kilo dibagi berapa? Coba bagi 8 ya? Apanya? Dosisnya. Kalau logat-logat gini susah lah bagi teruntal 8, nanti aja lah, udah agak gede dikit gitu, sekilo gitu kan dibagi 4 masih oke lah. Sekarang kita lanjut ke si kedok. Bentar. 598. Nah, ini kemarin cukup terpaut jauh banget nih ya beratnya, cuman sekarang sudah mulai mendekati. BTW ya teman-teman, si kedok tadi ikut lihat penyembelian ini ya. Hewan kurban kucing cemara juga sih kayak gitu. Tapi mohon maaf ya, saya tidak bisa melihatkan untuk prosesi penyembelihannya gitu ya teman-teman, karena itu akan membuat channel kucing cemara terancam gitu ya, atau dolar kuning lah intinya gitu. Animal abuse, terutama para vegan di sini ya, sepertinya akan protes, akan mereport channel kucing cemara jika menampilkan kayak gitu. Intinya kayak gitulah ya. Dah, tadi si lemper udah, si gedok udah, sekarang kita lanjut ke Batagor dan si serabi. Cuman aku ambil dulu karena lagi ada di sana. Lihat dulu. Tuh, lihatin tuh. Ngapain sih mereka? Lihatin tuh. Heboh kali ah. Ngapain sih? Loh. Yuk. Sekarang kita timbang si serabi. Kamu gak usah kloget. Serabi, kamu paling gendut pasti. 653. Emang raksasa nih si serabi ini teman-teman ya. Kok duduk guys? Kamu kok sok santai dulu gak sih? Kamu kok sok santai banget serabi? Bentar dulu serabi Batagor. Nah, aduh, bentar Batagor, bentar dulu. 527. Nah, ini kita sudah timbang semua ya teman-teman. Kalian nggak usah pada keluar. Dan untuk paling berat ada bentar guys, bentar. Kita tutup dulu ya. Satu aja. Jadi paling berat itu adalah si serabi ini ya teman-teman. Ya, beratnya 650 di usianya 2 minggu. Bang, rahasianya apa sih kok kitten-kitten nih pada gendut-gendut? Ini dia ya. Nah, jadi kalau biasanya aku tuh sering banget ngasih referensi vitamin ke kalian yang ini ya. Ini Maxpo Super Serum. Kita tutup dulu ya. Awas, cepet. Nah, ini adalah Maxpo Super Serum yang dewasa. Dan sekarang Maxpo itu ngeluarin yang varian junior teman-teman ya. Ini buat pupi sama buat kitten gitu ya. Papi apa pupi sih? Papi. Buat anak anjing sama buat anak kucing ya teman-teman kayak gitu. Nah, bedanya apa? Tentunya bedanya ada di dosisnya. Biasanya antek-antek si Ura ini tuh aku kasih yang Maxpo Super Serum karena yang ini belum keluar gitu ya. Tapi untuk ngasih ini itu harus dicampur ke makanan. Jadi misal kayak makanan buat kucing berempat dikasih 2 pam gitu teman-teman. Intinya gitu. Cuman kalau ini tidak perlu dibagi-bagi karena kita langsung bisa ngepamin di mulutnya kayak gitu. Jadi yuk langsung aja kita kasih mereka Maxpo Super Serum Junior ini. Ini kemasannya premium banget sih. Kalau kalian tanya, Bang, apakah harganya lumayan mahal? Kalau aku jawab lumayan, tapi jatuhnya murah teman-teman, karena ini bisa dipakai 200 kali pam ya. Oke, untuk kayak gini nih harganya kayaknya sekitar 130 ribuan. Caranya tinggal dipamin aja kayak gini. Oke. Kayak gitu. Jadi sekarang enak teman-teman, kalau aku ngasih Maxpo tuh tidak perlu
menggunakan ini ya, makanan. Kadang makanan tuh ada yang sisa gitu. Bentar. Caranya tuh gini ya, gini. Dibuka gini. Cipuk. Oke, tadi siapa sih, Cok? Lemper ya? Iya. Lemper. Si Serabi belum. Sekarang kita kasih si Serabi. Kenapa tuh? Kenapa dia teriak? Nah. Oke. Terus kita kasih si Batagor. Oke. Terus kita masukin dah. Gampang banget kan ngasihnya si Maxpo Super Serum Junior ini. Nah, kalau maknya ini pakai yang dewasa teman-teman ya. Yang ini. Bentar kamu tak kasih Maxpo dulu ya. Sini. Hap, buka. 2 kali pam. 1, 2. Set. Jadi satu keluarga si Ura ini pakainya Maxpo semua teman-teman ya. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi fungsinya apa Bang Maxpo Super Serum? Maxpo Super Serum ini fungsinya itu untuk menjaga imunitas ya teman-teman, terutama di kitten ya. Kenapa kok aku sangat prefer banget di kitten? Karena imunitas kitten itu kan belum terbentuk dengan sempurna. Nah, dengan adanya Maxpo Super Serum ini yang ada vitamin D3, vitamin A dan lain-lain itu ya, otomatis imunitasnya bisa lebih kebal ya dibandingkan jika tidak menggunakan vitamin apapun gitu. Oke. Nah, kalau kalian mau beli Maxpo Super Serum ini, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi, karena yang asli hanya di deskripsi. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, sedikit update tentang antek-antek si Ura yang sekarang lagi turu teman-teman nih. Lihat sendiri lah. Bisa gedok. Ini anakmu? Nggak mau jilatin? Tak lepas ada belum kayak mau jilatin kamu? Kamu keluar aja. Biasanya tuh dia kalau misal diginiin, ditutup gini kan, terus anaknya kemana-mana, terus dia nyong gitu kok. Tapi ini enggak. Nah kan, beneran. Anakmu? Oh iya kok. Coba lain tuh. Coba bukan gitu. Coba si Serabi. Sama aja, sayang semua. Coba si Lemper. Kejeduk. Nggak sayang guys. Tuh, sampai ini. Dikit pelan. Si Batagor lagi turu, tak bangunin semua nih. Diam aja. Ini nih, kayaknya bukan anak kesayangannya nih teman-teman. Mukanya langsung judes banget kamu Dah, kita masukkan lagi ya. Nah, nanti mungkin next video kalau misal antek-anteknya si Linglong itu udah bisa aku temuin dengan antek-antek si Ura, nanti bakal aku temuin ya teman-teman ya. Jujur aku tuh agak ragu sih sama produksi susu si Linglong ya, karena si Linglong ini kayaknya kok produksi asinya agak dikit gitu. Atau jangan-jangan perlu kita titipkan ya ke si Ura gitu. Nah, apa jadinya kalau kucing JS minum susu BSA gitu. Tapi bukan JSA sih jatuhnya sih. Bukan pure JSA ya. Antek-antek si Linglong tuh ada dikit-dikit Persia lah ya. Atau Persia medium lah, karena ini sih ada dari bapaknya kan pesek gitu ya si Ceki. Cuman nggak tahu nanti bulunya itu long hair apa short hair. Ini kenapa sih kalian pada mau keluar semua? Sekarang tuh ngeselin banget ya kalau misal aku lagi bikin video gini, mereka tuh kayak nggak bisa diem tuh loh. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Tuh. Ini ngapain sih? Gitu. Kamu ngapain? Kamu ngapain jatuh loh? Usil banget, Li. Lembar. Gedok. Berdiri deh. Udah kelihatan. Ya, ini BT bodong nih teman-teman. Bodongnya belum hilang-hilang. Saya sekarang nggak tahu kenapa nih. Ini kesukaan Bapak Kucing Cemara nih, sukanya gara-gara ini. Jadi si Getok itu kalau dipanggil Bapak Kucing Cemara itu bukan Getok ya teman-teman ya, bodong gitu. Nah kemungkinan nanti kalau di pedigriin aku bakal kasih nama Getok Bodong aja kali ya, biar adil gitu. Nah untuk ini sih tetap Serabi ya, atau kita tambahin kue Serabi gitu biar lebih lucu. Udahlah kalian nggak usah keluar lah.
Oke, kayak gitu kurang lebih untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.